Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang penerapan teori belajar menurut Piaget dan Vygotsky. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan IPA sekolah dasar dengan dosen pengampu Dr. Sri Sulistyorini, Magister Pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama Nurul Hidayah. Saya salah satu mahasiswa dari program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus. Penerapan teori belajar IPA menurut Piaget dan Vygotsky. Peta konsep. Yang pertama, teori belajar IPA menurut Piaget. 2. Teori belajar IPA menurut Vygotsky. 3. Penerapan teori belajar IPA menurut Piaget dan Vygotsky dalam pembelajaran IPA. Teori belajar IPA menurut Piaget. Piaget merupakan salah satu seorang yang merumuskan teori yang dapat menjelaskan fase-fase perkembangan kognitif. Teori ini dibangun berdasarkan sudut pandang yang disebut sudut pandang aliran struktural atau strukturalisme dan aliran konstruktif atau konstruktivisme. Aliran struktural dilihat dari pandangannya tentang intelijensi yang berkembang melalui serangkaian tahap perkembangan yang ditandai oleh perkembangan kualitas struktur kognitif. Sedangkan aliran konstruktif adalah anak membangun kemampuan kognitif melalui interaksi dengan dunia sekitarnya. Ia beranggapan bahwa belajar merupakan proses pembelajaran yang ditemukan oleh diri sendiri. Maksudnya, proses belajar seseorang terjadi karena interaksi dan pengamatan yang dilakukan pada lingkungannya. Aspek-aspek perkembangan kognitif siswa. Menurut Piaget dalam Wordsworth tahun 1984 halaman 29, ada 4 aspek-aspek perkembangan kognitif siswa. 1. Kematangan. 2. Pengalaman. 3. Interaksi sosial. 4. Akuilibrasi. Berikut ini merupakan penjelasan tentang aspek-aspek perkembangan kognitif siswa. 1. Kematangan. Kematangan menjadi penting karena memungkinkan anak memperoleh manfaat secara maksimal dari pengalaman fisik untuk terjadinya perkembangan. 2. Pengalaman. Dengan kemampuan memanfaatkan pengalaman, interaksi antara individu dan dunia luar dapat menjadi sumber pengetahuan baru. 3. Interaksi sosial. Lingkungan sosial termasuk peran bahasa, pendidikan, dan pengalaman fisik dapat memacu dan menghambat perkembangan struktur kognitif. Ekuilibrasi. Proses pengaturan diri dan pengoreksi diri mengatur interaksi spesifik dari individu dengan lingkungan maupun pengalaman fisik, pengalaman sosial, dan perkembangan jasmani yang menyebabkan perkembangan kognitif berjalan secara terpadu dan tersusun baik. Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh kematangan usia, sehingga ia membagi tahap perkembangan kognitif anak berdasarkan pertumbuhan biologis. Perkembangan selalu mendahului pembelajaran, sehingga kesiapan struktur mental merupakan hal yang mutlak sebelum anak mampu mempelajari sesuatu. 4 tahapan perkembangan kognitif siswa. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu usia 0-2 tahun. Dilakukan langkah demi langkah, melihat dirinya berbeda dari orang di sekitarnya, dan lebih banyak memakai indera pendengaran dan penglihatan. 2. Tahap praoperasional, yaitu 2-7 tahun. Telah mampu menggunakan penglihatannya dengan baik, ditandai dengan mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda,
namun mampu mengurutkan barang sesuai dengan kriteria. 3. Tahap operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Telah memiliki kecakapan berpikir, namun hanya benda-benda yang bersifat konkret. 4. Tahap operasional formal, yaitu 11 tahun ke atas. Mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir, kemungkinan, bekerja secara sistematis dan efektif, menganalisis secara kombinasi. Penerapan perkembangan kognitif siswa. 1. Fokus pada proses pemikiran anak-anak, bukan hanya hasilnya. 2. Pengakuan terhadap peran penting perkembangan kognitif yang dimulai oleh anak sendiri dalam kegiatan pembelajaran. Guru menyediakan berbagai jenis kegiatan yang memungkinkan anak-anak bertindak langsung dalam dunia fisik. 3. Tidak menekankan praktik yang ditunjukkan untuk menjadikan anak-anak seperti orang dewasa dalam pemikiran mereka. 4. Penerimaan perbedaan masing-masing orang dalam kemajuan perkembangan. Teori Piaget beranggapan bahwa semua anak mengalami urutan perkembangan yang sama, tetapi dengan kecepatan yang berbeda. Teori konstruktif. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti 1. Siswa aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. 2. Dalam konteks pembelajaran, siswa seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. 3. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh siswa sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. 4. Unsur terpenting dalam teori ini adalah seseorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahamannya yang sudah ada. 5. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. 6. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman belajar untuk menarik minat pelajar. Teori belajar IPA menurut Vygotsky. Teori Vygotsky menawarkan suatu potret perkembangan manusia sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Vygotsky menekankan bagaimana proses-proses perkembangan mental seperti ingatan, perhatian, dan penalaran melibatkan pembelajaran menggunakan temuan-temuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematika, dan alat-alat ingatan. Perkembangan kognitif dalam pandangan Vygotsky diperoleh dua jalur, yaitu proses dasar secara biologis dan proses psikologi yang bersifat sosio-budaya, menurut Eliot tahun 2000, halaman 52. Studi Vygotsky fokus pada hubungan antara manusia dan konteks sosial budaya, di mana mereka berperan dan saling berinteraksi dalam berbagai pengalaman atau pengetahuan. Oleh karena itu, teori Vygotsky yang dikenal dengan teori perkembangan sosiokultural menekankan pada interaksi sosial dan budaya dalam kaitannya dengan perkembangan kognitif. Menurut Vygotsky tahun 1962, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Namun, anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi mental yang lebih tinggi ini dianggap sebagai alat kebudayaan. Tempat individu hidup dan alat-alat itu berasal dari budaya. Alat-alat itu diwariskan pada anak-anak oleh anggota-anggota kebudayaan yang lebih tua selama pengalaman pembelajaran yang dipandu.
Pengalaman dengan orang lain secara berangsur menjadi semakin mendalam dan membentuk gambaran batin anak tentang dunia luar. Menurut Vygotsky, tahun 1962, keterampilan-keterampilan dalam keberfungsian mental berkembang melalui interaksi sosial langsung. Informasi tentang alat-alat, keterampilan-keterampilan, dan hubungan-hubungan interpersonal kognitif dipancarkan melalui interaksi langsung dengan manusia. Melalui pengorganisasian pengalaman-pengalaman interaksi sosial yang berbeda di dalam suatu latar belakang kebudayaan ini, perkembangan mental anak-anak menjadi matang. Vygotsky juga mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak juga dipengaruhi oleh interaksinya dengan lingkungan sosial budaya di mana anak-anak itu tumbuh. Vygotsky merasa bahwa pembelajaran sosial mendahului perkembangan, yang berarti melalui interaksi sosial anak dengan lingkungannya, maka hal ini akan mendorong anak untuk mampu mempelajari sesuatu. Konsep teori Vygotsky merupakan istilah Vygotsky untuk serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang dewasa atau anak yang lebih mampu. Batas bawah dari ZPD adalah tingkat problem yang dapat dipecahkan oleh anak seorang diri. Batas atasnya adalah tingkat tanggung jawab atau tugas tambahan yang dapat diterima anak dengan bantuan dari instruktur yang mampu. Merupakan teknik yang mengubah level dukungan selama sesi pengajaran orang lebih ahli, menyesuaikan jumlah bimbingan dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Saat kemampuan murid meningkat, maka semakin sedikit bimbingan yang diberikan. Vygotsky menyatakan bahwa anak-anak menggunakan bahasa bukan hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga merencanakan, memonitor perilaku mereka dengan cara sendiri. Penggunaan bahasa untuk mengatur diri sendiri ini dinamakan pembicaraan batin menurut Inner Speak atau pembicaraan privat. Menurut Piaget, private speech adalah alat penting bagi pemikir selama masa anak-anak. Penerapan teori Piaget dan Vygotsky dalam pembelajaran IPA. Sesuai dengan teori Piaget dan Vygotsky, ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pembelajaran di kelas untuk membantu proses perkembangan intelektual anak. Antara lain, anak secara aktif akan membangun pengetahuan dunianya sendiri. 2. Anak menangkap dan menerjemahkan sesuatu secara berbeda. 3. Kegiatan fisik tidak cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak. 4. Selalu menghargai ide-ide yang muncul dari anak. 5. Memberikan kesempatan kepada anak untuk menilai proses pemecahan masalah. Selanjutnya, kegiatan belajar dengan kerjasama dapat direncanakan bersama kelompok-kelompok anak pada tingkat yang berbeda yang dapat membantu satu sama lain untuk belajar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.